Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Artinya, 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman; Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India; Julius Caesar, pencetus Vidi Vici, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh-tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Muhammad pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam Encyclopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personality, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani, maka kepemimpinan Rasulullah SAW teladan membangun masyarakat madani adalah tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari dalam Zubdat At-Tafsir min Fath Al-Qadir Al-Ummiyin, maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tetapi tenggelam ke dalam kejahilan secara total. Kebobrokan moral merajalela. Dalam bidang sosial marak mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintahan etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum muncul law of jungle to be politically of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah, dan bahkan yang paling mengerikannya lagi, martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jerit kakek tangis bayi di dalam tanah. Na'udzubillahi min. Dalam kondisi seperti itu,
Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Pertama, misi tilawah. Yatslu alaihim ayat, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah alam buana ini. Kedua, misi tazkiyah. Wa yuzakkihim, membersihkan segala bentuk kekufuran. Ketiga, misi ta'lim. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran is the only thing that leads men to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Perancis. Keempat, sebagai contoh, Al-Hikmah, menampilkan sunnah. Hadirin yang berbahagia, keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah Muhammad SAW yang terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban manusia. Lain halnya dengan negara kita, konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan karena krisis figur. Di era reformasi ini, bukan figur-figur pembangun sejati yang muncul, tapi yang menjamur adalah oknum-oknum yang haus kursi, haus pangkat, jabatan, dan popularitas. Karena kalau pemimpin yang kehilangan figur, tak ubah laksana anak ayam yang kehilangan induknya, tak tahu arah kemana ia harus melangkah. Instruksi yang dicita-citakan, tapi destruksi yang dirasakan. Pembangunan tinggal landas yang dicita-citakan, tapi tinggal kandas yang dirasakan. Pembangunan nasional yang dicita-citakan, tapi tinggal penderitaan nasional yang dirasakan. Akhirnya tetap dalam justifikasi Allah, lafi dhalalim mubin, tetap dalam kesesatan dan krisis nasional multidimensional. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita renungkan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka atas urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pada ayat tersebut terdapat 5 akhlak pemimpin yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, lintalahum wasyaw lintalahum dengan lemah lembut dapat menunjukkan keluhuran budi, bisa menarik simpati lawan dan membuat enggan bagi semua lawan. Kedua, sifat Rasul tidak bengis dan tidak berhati kasar. Karena kalau pemimpin berjiwa kotor, niscaya akan diktator. Ketiga, fa'fu anhum, pemaaf, wastaghfir lahum, yakni mudah memaafkan orang-orang yang bersalah.
Keempat, wasyawirahum fil amri. Rasul senang bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik ketika keliru. Kelima, Rasul memiliki komitmen. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah menguatkan planning dalam suatu kegiatan, lalu bertawakal kepada Allah. Itulah hadirin sikap dan sifat Rasul yang Rasul miliki dalam membangun peradaban manusia. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Apa ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum